sudah stabil? Sama Mas Bukti, kalau Mas Bukti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol. Ngobrol sebenarnya intinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Bukti karena sering-sering kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa di mana orang jadi katanya ini sebenarnya sakit apa nggak sih Pak gitu. Dia sih nutupin semua rasanya tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Bukti stabil semuanya juga tapi posisinya Mas Bukti masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter. Kemarin anak-anak hadir ya untuk tengok, reaksinya seperti apa? Alhamdulillah, nah ini yang kita tunggu sebenarnya. Kita udah hampir seminggu lebih kita ketemu, aku juga lewat online aja sama mama gitu. Nah yang sebelumnya Mas Bukti tuh kan emang nggak inget kan, nggak inget keadaan gitu. Terus kayak gitu dia nama anak juga lupa gitu. Aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai inget nama-namanya disebutin gitu. Terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyariin anak-anaknya, makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan masya Allahnya dia malah ingat anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bukti sampai detik ini. Anak-anak aku juga stay di sini gitu. Ya buat Nana memang untuk bikin observasi Mas Bukti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat. Dia lebih ingat sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi, dia ngajarin nyanyi, ngajarin kalau ngeliat anak-anaknya dia ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin kita masuk susurnya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan, jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi yang happy sih ada anak-anak gitu. Anak-anak reaksi melihat ayahnya yang untuk sekian lama sampai seminggu ya? Gimana reaksi mereka berdua? Sampai sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu, dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus yang kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu. Setiap aku doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Lalu yang kedua bisa nahan diri gitu, jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu rasanya, langsung pengen meluk anak-anaknya gitu. Sempat dibawain apa sih sama anak-anak? Gak ada sih, kalau bawain apa-apa udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi nggak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi nggak bisa bawa apa-apa. Cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat. Tapi aset yang terjual kemarin rumah atau gimana Kak? Yang ada di rumah sakit kemarin Kadila juga seperti apa sih untuk Kadila sendiri mensupport di rumah sakit orang-orang di belakang Kadila untuk support Bakti juga di rumah sakit, keluarganya Bakti, keluarga Bakti gitu, keluarga Mas Bakti. Masya Allah ya. Keluarga Mas Bakti terutama keluarganya Masya Allah lah, dia kan bonding sama keluarganya semuanya bagus ya gitu, deket banget. Jadi sampai detik ini juga kita apapun itu ada komunikasinya gitu. Jadi apapun yang kita lakuin kita harus sama-sama direbukin, apapun yang mau diambil itu kita sama-sama gitu. Ya bagus banget sih, sampai detik ini pun saling jaga, saling sip-sipan gitu untuk ngetahuin adiknya gimana kabarnya. Itu aja Mbak Dila. Mbak kan tadi ada rencana untuk donasi, itu ditargetin nggak berapa jumlahnya baru? Udah lah, nggak kita udah selesai juga, nggak bakal ada nominalnya. Memang kan kalau untuk recovery itu nggak bakal ada nominalnya, apalagi Mas Bukti masih panjang gitu intinya. Jadi untuk sekarang ini kita mau kasih, jadi nggak perlu ada lagi donasi gitu. Mbak Dila udah masuk ya rumah sakit ya? Belum kan akhir dia masih panjang karena Mas Bukti masih di sini masih 20 hari ke depan. Kadila, aset yang terjual? Usaha sama publik juga nggak sih yang
masih jalan dan itu bisa buat biaya rumah sakit juga, usaha-usaha. Usaha kan sudah kurang tahu ya. Jadi maksudnya pasti punya usaha gitu loh. Usaha apa aja gitu maksudnya. Kalau bisnis Bunda memang nggak megang bisnisnya Mas. Kalau masalah hal bisnis Mas Bekti banyak bisnisnya di mana-mana, cuma masalahnya saya nggak tahu, nggak pernah ikut campur. Saya cuma ibu rumah tangga yang megang tentang anak-anak, keuangan rumah, bla bla bla, pokoknya tentang rumah. Tapi kalau untuk posisi yang kayak hal tiba-tiba mendadak begini, ya itu makanya saya putar otak gimana caranya yang terbaik buat Mas Bekti gitu. Mbak Dila, Dila, kemarin juga ada sempat ada statement dari Miss Ajeng, itu kenal gak sih? Apa? Yang lagi rame itu Miss Ajeng. Nggak kenal saya siapa dia tuh. Ya. Kadila, kan kemarin Kadila, Kadila. Mas, makasih banyak ya buat waktunya. Aja. Ada satu lagi nih mau nanya. Banyak lagi soalnya Badila ada anak-anak di atas mau. Kadila, Kak, Ini kan orang yang ceria dalam menghadapi kondisi yang ini yang paling membuat keadilan tersentuh bagian lain sakit. Dia tersentuh apa? Mas Budi kan bikinnya rame, disentuh. Aduh ya Allah, sampai detik ini aja alhamdulillah wa syukurilahnya masih rame. Terus suasana ICU kayaknya nggak pernah sepi. Jadi pertama sadar aja langsung bikin kebahagiaan buat Ya nanti dinantikan aja, kalau kan saya masih karena ICU saya nggak boleh maksudnya mempublikasikan kondisi Mas Bekti. Kalau nanti pun diperbolehkan nanti aku kasih tahu gimana kondisi Mas Bekti berikutnya gitu. Karena ini aku harus izin juga sama rumah sakit, boleh nggak untuk kasih tahu kabarnya Mas Bekti gitu. Mbak Dila menegaskan saja. Kadila.